Ya, oke, baik. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Ya, Pak. Malam, Pak. ya. Suaranya bisa terdengar jelas ya untuk speaker ini. Suaranya sudah bisa terdengar jelas ya. Jelas, Pak. Ya, oke. Jadi sebelumnya kan saya tes suara dulu untuk apakah suaranya terdengar jelas. Kalau misalnya belum, saya akan melakukan setting ulang untuk speakernya. Ya, jadi di malam ini kita ketemu lagi di mata kuliah komputasi teknik yang awalnya tadi di masing jam 1 siang ya. Karena ada undangan dari Pro Sinergi, dia memberikan informasi tentang software komputasi ya. Jadi nanti akan berhubungan juga dengan komputasi seperti yang tadi contohnya seperti software SolidWorks. Ya, di malam ini kita coba untuk melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Ya, materi sebelumnya itu adalah membahas mengenai matrik ya. Jadi kalau di software MATLAB itu cukup baik atau cukup powerful untuk menyelesaikan metode perhitungan secara finite elemen, metode elemen hingga dengan cara persamaan matematika dirubah ke dalam bentuk matrik. Di MATLAB itu cukup baik dilakukan. Nah, sebelum bisa menggunakan MATLAB atau bisa melakukan hitungan dengan finite element, yang pertama kali dilakukan adalah memahami atau mengerti terlebih dahulu dari fungsi-fungsi MATLAB yang ada. Di layar tampilannya sudah keluar ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke. Jadi MATLAB itu merupakan tools yang fungsinya untuk menyelesaikan hitungan secara matrik. Nah, di bagian ini kita lihat lagi untuk next slide-nya, mengingatkan kembali di minggu sebelumnya. Jadi ini adalah matrik, katakanlah itu matrik A dengan elemen matriknya seperti ini. Jadi ada nilai 9, kemudian min 1, kemudian 2, 0. Lalu B itu ini dinotasikan seperti ini, A, B, C, D. Nanti bisa di-define secara sendiri dengan menggunakan MATLAB. Misalkan nilai A kecil ya, di sini disimbolkan A-nya itu adalah A kecil, B-nya B kecil, C-nya C kecil, D-nya D kecil. Nanti bisa MATLAB tidak bisa membaca ini. Jadi kalau ini diketikkan di command window atau di new script, ketika nilai B itu diketikkan, kemudian di situ dituliskan A-nya A kecil, yang ini A kecil, B, C, D. MATLAB akan memberikan informasi warning bahwa dia tidak mengenali nilai-nilai tersebut. Nah, karena dia tidak mengenali nilai-nilai tersebut, maka harus didefine oleh atau didefinisikan oleh
user atau yang menggunakan software tersebut. Lalu yang matrik yang C seperti ini hanya contoh ya, hanya sebagai contoh saja. Jadi bisa membuat dengan nilai yang berbeda. Jadi bisa menggunakan nilai yang berbeda. Misalkan ini contohnya -2, misalkan digunakan -8 atau -7 itu bisa dilakukan. Lalu D seperti ini, jadi ada kombinasi A, B, C, 2, 3, 5, D, E, F. Ya, kita coba trial ya untuk software MATLAB-nya. Nanti ketika ini sudah biasa atau sudah terbiasa menggunakan program seperti itu, nanti Anda bisa membuat coding sendiri atau membuat program sendiri yang lebih kompleks lagi. Ya, di layarnya sudah keluar ya untuk MATLAB. Sudah, Pak. Ya. Kemudian untuk membuat program tersebut bisa dilakukan pertama di command window di bagian yang ini. Ini adalah ketik di sini bisa dilakukan atau bisa membuat ketiknya itu di menu ini, ada new script, ketiknya new script, lalu akan keluar kotak dialog baru. Ini adalah kotak dialog baru dengan namanya editor ya, editor untitled. Jadi dia belum diberikan nama. Di sini dituliskan untuk memberikan keterangan seperti yang di minggu kemarin ada notasi persen, lalu dituliskan misalkan keterangan untuk bagian yang ingin dituliskan, katakanlah tulisannya adalah komputasi teknik. Lalu di baris kedua dituliskan lagi tanggal 17 Maret 2021. Kemudian dituliskan di sini jurusan teknik mesin atau mechanical engineering. Nah, ini ada warna ya, ada warna artinya kalau dilihat di layar ini berwarna hijau ya, berwarna hijau-hijauan. Itu artinya MATLAB tidak membaca skrip ini. Jadi ketika ini diberikan notasi tanda persen, berarti MATLAB tidak membaca skrip ini secara detail. Dia hanya melewati saja. Jadi baris 1 warna hijau dilewat, baris kedua warna hijau dilewat, kemudian baris ketiga warna hijau dilewat. Nah, ketika ini persennya hilang, misalnya hilang, warnanya akan berubah. Yang awalnya warna hijau berubah menjadi warna hitam dan warna ungu. Nah, ini memberikan arti bahwa MATLAB membaca skrip tersebut. Nah, lalu yang jadi pertanyaan lagi, apakah skrip yang dituliskan tersebut seperti
tulisan komputasi itu sudah ada di database-nya MATLAB, kalau misalnya ada di database-nya MATLAB, dia akan memberikan arti. Tapi kalau tidak ada di database-nya MATLAB, maka MATLAB akan memberikan warning bahwa script tersebut tidak bisa di generate atau tidak bisa dibaca. Nah, oleh karena itu, untuk melewati supaya script tersebut bisa dilalui oleh MATLAB tanpa harus dibaca, ditambahkan notasi atau simbol persen. Jadi dia akan berubah warna hijau. Terus kalau misalnya ditambah lagi 17 Maret 2021 Mechanical Engineering, kemudian ditambahkan lagi persen, misalkan sekarang angkatan berapa ya yang di sini? 2018 Pak. Ya, 2018 ya, 2018 ya. Jadi seperti itu. MATLAB akan memahami skrip yang dituliskan. Jadi kalau berwarna hijau, MATLAB tidak membaca. Jadi dia hanya melewati saja baris ke-1 dilewat, kemudian baris kedua dilewati, baris ketiga dilewat, baris keempat dilewat, kemudian baris kelima. Nah, baris kelima ini apa yang diketikkan? Misalkan kalau tadi yang diketikkan sebagai contoh yang di PPT tadi, ini ada A, notasinya juga harus konsisten. Misalkan yang digunakan adalah A-nya itu adalah A kapital. Huruf besar berarti A sama dengan, ini di tanda kurung tegak, 9, space itu di spasi ya, di space -1, lalu dibatasi titik 2, titik bawahnya koma, nanti bisa lihat di keyboard ya notasi ini. Jadi notasinya adalah menggunakan titik, kemudian koma, 2, space lagi 0. Lalu jangan lupa ditutup, karena kalau misalnya tidak ditutup, MATLAB akan tidak memahami arti dari skrip tersebut. Jadi ini ditutup bahwa dia membentuk matrik. Matrik ordo 2x2, jadi memiliki 2 baris, kemudian 2 kolom. Lalu B di sini tadi kalau dituliskan kurung buka ya, kurung tegak, ada A-nya A kecil ya, A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, lalu kurung tutup. Nah, ini MATLAB tidak bisa memahami atau mengerti nilai A. Jadi ketika database-nya di MATLAB itu tidak ada, seperti ini notasinya adalah A kecil, maka MATLAB tidak bisa generate atau memahami program tersebut. Nah, sebagai contohnya nanti kita cek apakah MATLAB bisa memahami. Ini di blok saja, di blok, kemudian di right klik bagian kanan ada tulisan evaluate selection. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Hasil dari program tersebut nilainya 9-1 2-0. Kemudian kalau misalkan ini ditambahkan lagi dari sini. Nah, di bagian sini di evaluate selection. Nah, akan keluar tulisan warning ini. Di situ dituliskan unrecognized function atau variable A kecil dalam notasi tanda petik ya, tidak terdefine, tidak terdefinisi. Lalu bagaimana mendefine-nya? Ini harus diartikan dulu. Misalkan A-nya sama dengan 5, kemudian B-nya sama dengan 7, lalu C-nya misalkan sama dengan 1, kemudian D sama dengan tulis 4. Lalu di blok lagi.
di blok lagi, kemudian di evaluate selection. Nah, inilah hasilnya. Jadi hasilnya akan keluar seperti ini. Maka B-nya 5, 7, 1, 4 sesuai dengan keterangan yang dituliskan. Ini programnya baru sampai 13, lalu ditambahkan lagi di enter lagi di baris ke-14, misalkan ditambahkan lagi matriks C. Untuk matriks C dituliskan negatif 2, min 2, kemudian 5, kemudian 9, lalu 1. Selanjutnya dibatasi, itu adalah baris pertama, kemudian baris keduanya 4, 2, 0, 8, kurung tutup, kurung tegak ya, lalu di enter. Kemudian yang D, untuk matriks D sama dengan di sini dituliskan menggunakan notasi A, A-nya A kecil, A, kemudian B, kemudian C, lalu titik koma, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Kemudian di bagian ini ada tambahan lagi D, kemudian E, kemudian F. Nah, sedangkan yang sudah diartikan baru sampai A, B, C, D. E dan F-nya itu belum ada nilainya, jadi harus ditambahkan lagi. Misalkan E-nya itu bernilai 9, kemudian F-nya bernilai 11. Setelah itu di Ctrl A atau di blok bisa juga dilakukan dengan menggunakan mouse di blok, klik kiri, kemudian klik kanan, evaluate selection. Nah, ini adalah hasilnya. Nilainya seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari generate matrix. Jadi program tersebut ketika sudah dimasukkan, ini bisa langsung dihitung. Misalkan ingin mencari, katakanlah, perkalian atau penjumlahan matrik. Nah, di sini bisa nggak dilakukan penjumlahan matrik? Oke, karena matriknya berbeda-beda, jadi ada yang ordonya itu 2x2, kemudian ada lagi yang matrik B itu ordonya berbeda lagi, yang C ordonya itu seperti ini. Jadi pada saat dilakukan hitungan, penghitungan secara matrik juga tidak bisa dilakukan. Nah, jadi yang harus dilihat ketika membuat program tersebut harus memahami dulu teori dasar dari hitungan matrik. Jadi kalau misalkan perkalian antara matrik A dengan matrik B itu bisa dilakukan jika dengan nilai ordonya sama, artinya misalkan matrik A dengan ordo 2x2 akan sama akan bisa dilakukan hitungan jika matrik B-nya nilai ordonya sama, 2x2. Itu baru bisa dilakukan perhitungan perkalian. Tapi kalau ada perbedaan itu
tidak bisa dilakukan hitungan secara matrik. Lalu selanjutnya misalkan ini sudah di bagian itu, misalkan ditambahkan lagi ditutup ya. Nah, itu adalah simbol untuk menutup script program satu. Nah, kalau diberikan tanda %2 berarti ini adalah script yang kedua yang dituliskan di satu file ya, satu file. Misalkan ini program yang kedua. Kalau yang tadi program pertama berarti ini ditambahkan persen, ini adalah Ctrl V program 1 dan ini adalah program kedua. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mohon maaf Pak, saya Widon Amrullah, NIM Ya. 036, izin bertanya. Ya. Jadi kalau misalkan di bagian rumus-rumus seperti yang tadi, itu berarti kalau kayak kita menulis kayak keterangan-keterangan nama dan sebagainya dengan pakai persen, itu berarti tidak masuk ke rumus gitu ya Pak? Maksudnya nggak ngaco-ngacoin rumus gitu atau bagaimana Pak? Maksudnya masukkan persen? Ya, maksudnya tadi kan saya kalau nggak salah lihat ada tanda persen, terus ada keterangan nama dan sebagainya gitu Pak. Nah, kalau misalkan ya, kalau misalkan kita menulis itu, apakah tidak kayak mempengaruhi dari hitungan-hitungan dari rumus tersebut atau bagaimana Pak? Ya, oke. Jadi maksudnya persen ini ya, kalau di dalam hitungan matematika ya, persen itu kan ada arti ya. Jadi kalau misalkan 1% berarti 1/100 ya, berarti 0,01 ya, atau misalkan 10% berarti 10/100 berarti 1/10, 0,1. Nah, di MATLAB ini dia menggunakan ikonnya. Jadi untuk software itu variannya berbeda-beda. Jadi kalau menggunakan toolsnya Fortran atau software coding yang lain seperti VB, Visual Basic, simbolnya dia tidak menggunakan persen untuk memberikan penamaan skrip yang tidak dibaca. Nah, lalu bagaimana pertanyaan kalau hitungannya itu ada nilai persentase, misalkan 10% gitu kan, 10%. Ya. Ini kita nulisnya nggak bisa begini, jadi harus dirubah formatnya ke dalam misalkan ini di sini aja ya, di bagian ini CLC. Di layarnya keluar ya MATLAB-nya, tampilan MATLAB. Pak. Kenapa? Ya, sudah Pak, ya? keluar Pak. Ya, ya. Jadi misalkan persen ya, saya langsung tulisnya di command window aja di bagian ini. Misalkan persen. Persen itu kalau diartikan di sini, misalkan persen, katakanlah tulisannya komputasi teknik. Ketika di enter, MATLAB tidak ada tulisan kesalahan. Kesalahan itu artinya ada warning. Jadi kalau misalkan ditulisnya komputasi teknik, ketika di enter ada tulisan yang berwarna merah. Ini artinya kata komputasi itu tidak dipahami atau tidak dikenali codingnya oleh MATLAB. Nah, yang bisa mengenali codingnya, yang artinya bukan mengenali, maksudnya dia tidak membaca skrip tersebut ketika ditambahkan komputasi.
komputasi teknik. MATLAB tidak ada respon, artinya dia melewati script tersebut atau command yang dituliskan tersebut yang berwarna hijau. Lalu yang jadi pertanyaan, gimana kalau hitungannya itu ada nilai prosentase ya? Jadi kalau misalkan 20%, nah ini gimana nih kalau 20%? Nah, ternyata MATLAB responnya seperti itu. Jadi prosentase itu kita harus rubah, kalau dalam hitungan matematika kan 20% itu sama aja dengan 20 dibagi dengan 100. Ya, jadi pembahasan skripnya seperti itu. Jadi 2 misalkan 1%, 1% itu MATLAB nggak membaca itu. Dia hanya membaca angka 1. Tapi kalau arti dari notasi matematika 1% itu 1/100. Jadi dituliskan seperti itu. Nah, notasi persen ini adalah MATLAB sendiri yang memilih. Jadi artinya dari software tersebut dia yang menggunakan notasi persen itu untuk memberikan arti penamaan skrip. Tapi kalau di software yang lain seperti software Fortran atau VB, Visual Basic, kemudian Octave dan lain-lain, itu dia menggunakan simbol yang berbeda. Ada yang menggunakan notasinya itu seperti ini, dan kemudian ada juga yang menggunakan notasinya dia bisa menggunakan ini. Kemudian ada juga menggunakan notasi yang ini. Nah, jadi singkat kata atau singkatnya itu adalah dari MATLAB sendiri dia mengenerate-nya itu seperti itu. Lalu ketika mendapatkan hitungan ada persentase, ya kita harus merubah secara sendirinya hitungannya, diartikan kalau misalkan 20% ya ditulisnya adalah 20 dibagi dengan 100. Ya, jadi seperti itu. Terima Ada kasih lagi Pak pertanyaan? atas jawabannya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi MATLAB itu menggunakan notasinya persen ya. Jadi yang ya diingat aja kalau untuk tools MATLAB, software MATLAB dia menggunakan simbol notasinya itu persen. Tapi kalau software yang lain jelas dia berbeda. Lalu selanjutnya ini adalah hanya refresh kembali atau mengingatkan kembali kalau Anda pernah mengambil mata kuliah di matematika teknik atau di kalkulus, ada yang mempelajari tentang matrik. Jadi seperti ini, beberapa istilah yang berkaitan dengan elemen, ukuran, dan dimensi matrik. Yang pertama adalah size matrik, adalah jumlah baris dan kolom dari matrik. Lalu dimensi matrik, baris, kolom. Jadi yang perlu diingat, baris itu adalah yang horizontal, kemudian kolom itu adalah yang vertikal. Jadi kalau ini dituliskan, ini adalah matriks A, seperti ini. 1, 2, 3, kemudian 4. Yang dimaksud dengan baris itu adalah yang
ini. Ini adalah baris. Jadi ini adalah baris disebut dengan baris 1, baris pertama. Jadi menghitungnya dari atas ya. Lalu yang bawahnya berarti baris juga masih sama. Ini ada baris kedua. Kemudian yang ini adalah menghitungnya dari kiri. Jadi dari kiri dulu ini adalah kolom. Ini adalah kolom 1, berarti yang sebelahnya ini adalah kolom 2. Jadi ini yang dimaksud dengan matrik dengan ordo 2 dikali 2. Artinya barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini adalah barisnya ada 2. Ya bisa dilihat di sini ada 2 baris. Kemudian yang ini kolomnya ada 2. Berarti dia menggunakan matriks ordo 2 kali 2. Lalu ada macam-macam matrik ya, ada matrik jumlah baris dan kolom dari matrik berbentuk bujur sangkar. Ya bujur sangkar ya bisa dibayangkan sisinya sama. Berarti kalau 2 kali baris 2 kali matrik ordo 2 kali 2, matrik ordo 3 kali 3, matrik ordo 4 kali 4, matrik ordo 5 kali 5 dan seterusnya. Jadi ordonya sama antara baris dengan kolom. Kemudian yang keempat ini adalah elemen matrik, semua nilai yang ada pada baris dan kolom matrik. Jadi yang dimaksud dengan elemen, kalau yang tadi dicontohkan, misalkan ini adalah matrik A, 1, 2, 3, 4, ya yang dimaksud dengan elemen ya ini komponen yang ada di dalam matrik tersebut. Berarti elemennya adalah 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah elemen dari matrik A. Yang kelima adalah matrik adalah nilai yang entry. Matrik adalah nilai yang ada pada baris dan kolom tertentu dalam matrik. Jadi nilai yang ada pada baris dan kolom tertentu dalam matrik. Jadi kalau bisa diartikan di bagian ini dituliskan ini adalah A sama dengan 1, 2, 3, 4 adalah nilai yang ada pada baris dan kolom. Jadi kalau misalkan disebut baris, kalau dinotasikan atau begini BK disingkat aja ya, B-nya itu adalah baris, K-nya itu adalah kolom, 2, 1. Artinya ini adalah baris kedua, ini adalah kolom 1. Jadi baris kedua, baris 1, 2, kolom 1, ya berarti nilainya adalah 3. Lalu apa saja yang bisa dilakukan dengan matrik? Ya, pertama bisa melakukan hitungan untuk penjumlahan, jadi tambah-tambahan, proses penjumlahan. Jadi kalau ditulis di sini ada matriks A sama dengan di sini tuliskan 2, 1, 4, 3, kemudian matriks B 1, 1, 3, 4, 3, ini adalah 3,
4. Nanti kalau ditambah A plus B berarti 2 ditambah 1 berarti 3. Kemudian 1 ditambah 1, 2. Kemudian 4 ditambah 3, 7. 3 ditambah 4 tambah 3, 7. 3 ditambah 4, 7. Ya. Ini adalah penjumlahan dari matrik ya. Jadi penjumlahan dari matrik seperti itu. Nah, nilai-nilai tersebut bisa dihitung atau bisa dieksekusi oleh software MATLAB. Jadi dengan memasukkan elemen dari matriks tersebut. Kemudian yang kedua adalah proses penghitungan untuk pengurangan, berarti ya tinggal kebalikannya, kalau tadi ditambah, yang ini dikurang, lalu perkalian, kemudian perkalian langsung, pembagian, pangkat, operasi baris, elemen elementer dan yang lain-lain. Jadi ini hanya sebagai contoh ya, hanya sebagai contoh yang bisa dihitung dengan menggunakan MATLAB. Ini hanya sebagai contoh. Jadi banyak lagi yang bisa dilakukan seperti mencari nilai inverse, kemudian mencari nilai transport, kemudian mencari nilai perkalian antara matrik dengan bilangan tertentu dan lain-lain. Jadi banyak lagi yang bisa dilakukan oleh tool software MATLAB tersebut. Selanjutnya yang perlu dipahami adalah untuk proses penjumlahan, ada kata penjumlahan berarti ada proses hitungan tambah atau tambah, ini adalah kurang. Matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika mempunyai ukuran dimensi yang sama. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah harus memiliki dimensi yang sama. Dimensi itu ya ordo tadi. Jadi kalau ini adalah matriks A, sama kalau ditulisnya itu satu, 2, 3, 4. Kemudian matriks B itu adalah misalkan ini contoh saja sembarang 2, 1, ini 2, 1, 0,